warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur mari kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, subuh ini kita sungguh sangat bahagia sekali. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang hari ini menikmati tidurnya. Mereka masih mengkonsentrasikan diri mereka untuk dunia. Malah ada yang belum tidur sampai pagi ini untuk mengejar dunia. Betul? Jadi kata berbagai masyaikh, guru-guru kita, di mana kita melihat bahwa sebenarnya kondisi umat Islam itu hari ini adalah ketika mereka tak mampu menjalankan ajaran agama yang sempurna dalam hidupnya. Jadi mereka dan kita termasuk malahan orang-orang yang kadangkala lalai dengan agama yang kita tunaikan ini. Lalai dengan waktu, lalai dengan kondisi, lalai dengan keadaan. Ini yang kadangkala membuat kita sendiri jauh daripada kondisi yang sebenarnya umat Islam itu. Yang kedua, banyak saudara-saudara kita hari ini punya kesempatan tapi tak punya kekuatan untuk hadir di masjid. Ada kira-kira? Menangis mereka di rumah. Mereka ingin sekali untuk hadir di masjid, menangis, tapi mereka tak sanggup. Ada yang stroke, ya, ada yang jantung, ada yang lagi dipasang ring, segala macam. Sudah tak nikmat lagi ibadah dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan kita yang ada di masjid ini, insyaallah sehat walafiat, badannya, hatinya, matanya, jiwanya, otaknya sehat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, izinkan saya menyatukan hati dengan ibu-ibu, bapak-bapak. Karena memang banyak pengajian-pengajian yang rasanya ilmu yang kita dapat, bukan cara beramal dan hidayahnya yang kita dapat. Oh ustadz itu jangan ilmunya kurang, gitu ya. Oh ustadz itu jangan amalnya kurang. Bapak, andai kata kita dalam hidup menyampaikan amal kita kurang, tahajud kita suruh orang sementara kita tidak tahajud, bal antum, di sini Allah katakan bahwa di sini Allah sangat marah dengan apa yang kita lakukan. Ini kajian terdalam manusia, menyampaikan tapi tidak melaksanakan apa yang disampaikan. Baik bapak ibu semua, sungguh hari ini kita sudah berapa kali pertemuan. Yang mau kita lihat adalah bagaimana menatap dan menata kehidupan masa depan, sehingga membuat kita jauh lebih baik di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dunia wal akhirah. Kita tidak mengkaji politik, kita tidak mengkaji keuangan, ekonomi, kita tidak mengkaji sosial, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri siap menghadap hari akhirat. Insyaallah. Itu kehidupan yang sesungguhnya. Beberapa bulan yang lalu orang terkaya Padang meninggal. Mungkin bapak-bapak kenal dengan Bapak Haji Herman Nawas. Beliau adalah tokoh yang disebut-sebut pengusaha kaya. Ketika beliau hampir meninggal, beliau hanya minta satu, tolong pasangkan di badanku kain yang diberikan oleh ibuku waktu aku kecil. Kain panjang toh,
dipasangkan di badannya, dan tolong setarakan aku dengan saudara-saudara yang lain, makamkan aku di makam keluarga. Subhanallah, 4 Alphardnya, Pajeronya, mobil mewahnya mengiringi jenazah almarhum sampai ke kubur. Yang saya catat cuma satu, Pak, bahwa ternyata lubang liang lahat itu sama dengan lubang liang lahat yang dimiliki oleh ketua kongsi kematian. Kebetulan ketua kongsi kematian di daerah sebelah itu juga meninggal dunia sama, dekat dengan kita, dan kita ikut menyelenggarakan keduanya. Kafannya sama-sama 3 lapis, makamnya sama, ukurannya sama, tak ada yang berbeda. Penyelenggaraannya memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, ternyata sama. Hanya yang berbeda, Bapak Herman Nawas ini yang mengantarkan Alphard, mobil mewah segala macam, tapi tetap di ambulans. Ternyata mobil Alphard tidak lagi ditempati. Beliau hanya menempati di saat terakhir beliau pergi sholat ke masjid. Nah, ibu bapak hadirin dirahmati Allah, ini pengejawantahan nilai tauhid bahwa di penghujung hayat kita semuanya sama. Mau kaya sukses, mau miskin, mau sakit parah kita, tapi di penghujung hayat semuanya sama di hadapan Allah. Setuju Bapak? Setuju? Ini konsep bahwa sesungguhnya ini benar-benar menuju sebuah kehidupan yang benar-benar nyata. Hadirin dirahmati Allah, maka sesungguhnya kajian tauhid itu adalah merupakan bentuk dan cara bagaimana kita menata dan menatap kehidupan itu sendiri. Baik, yang kedua, selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengaku umat Nabi Muhammad sampai kita tidak diakui oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Di akhirat nanti kita akan berebut syafaat, kita akan mengejar-ngejar bahwa kita akan menjadi umat Nabi Muhammad. Belajar hari ini menjadi umat Nabi Muhammad, tidak mendiskreditkan, belajar merendahkan hati, belajar sholat yang sempurna, belajar menegakkan agama yang sempurna sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Jangan diejek-ejek, jangan dimain-mainkan, jangan dibuat sebuah rekayasa. Kita paling gampang menyalahkan orang beragama, betul? Paling gampang menyalahkan orang beragama. Orang sholat kadang kala salah, azan kadang salah bacaan, kita bersorak-sorai di luar. Agama terlalu kita bikin signifikan sehingga dia jatuh dalam kondisi yang tidak normal. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan melihat kajian kita di dalam surat Al-Hajj. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sudah berangkat saudara-saudara kita ke Makkatul Mukarramah. Sudah berangkat haji, sampai tadi malam 5 orang jemaah kita yang meninggal dunia. Syukur mereka meninggal, Pak. Mereka bersyukur pasti mereka meninggal di sana. Dan ada yang berdoa, ya Allah, kalaupun mati, matikanlah aku di Makkah. Ada yang doa begitu? Matikanlah aku di tanah suci ini Allah. Banyak saudara-saudara kita yang benar-benar meminta disitulah kematian. Karena bagi mereka sampai di sana serasa bahwa padang mahsyar itu adalah sebuah tempat yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, pagi ini kenapa mengenai haji? Karena ada 3 pengertian di antara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada di situ haji, ada di situ namanya kurban, ada di situ orang bilang Idul Adha. Ini hari raya besarnya umat Islam sebenarnya, di mana dirayakan oleh seluruh
dilakukan oleh seluruh umat Islam, dan boleh dikatakan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapaknya umat Islam itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang kita dapati dari itu, dari sejarah yang dilakukan, ternyata haji ini sejarahnya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendirikan Ka'batullah. Entah apa yang menjadi pikiran pada saat itu oleh beliau, karena memang banyak orang-orang menciptakan, dan termasuk ayahnya menciptakan patung. Ketika disampaikan oleh Nabi Ibrahim, wahai ayah, janganlah engkau bikin juga patung, karena patung itu engkau yang membuat. Masa engkau yang membuat, engkau yang menyembah? Tuhan itu tidak dibuat, Allah itu berdiri sendiri, kata Nabi Ibrahim. Kehebatan Nabi Ibrahim dalam konsep ketauhidan adalah beliau mencari siapa pencipta beliau, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan bulan, siapa yang menciptakan bintang, siapa yang menciptakan bumi ini. Nabi Ibrahim cari sendiri, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Dia tidak percaya bahwa Latta dan Uzza, bahwa patung-patung yang dibuat oleh ayahnya itu adalah merupakan Tuhan. Ini hal pertama yang dilampaikan oleh Nabi Ibrahim. Beliau selalu berbicara mantik, ilmu logik, ilmu yang logika yang dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bacakan dengan logika. Benar nggak sebenarnya Allah itu ada? Allah yang menciptakan bumi ini, Allah yang menciptakanku. Dia tidak sholat seperti kita, tapi dia menenangkan diri untuk mencari Allah itu siapa, ciri-cirinya seperti apa. Beda dengan kita hari ini. Kalau kita sudah menjalankan sunnah, menjalankan tabiat Rasulullah, kita sudah terbina. Saya mau tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, yakin ada Rasulullah? Ibu, yakin ada Rasulullah? Yakin? Ketemu dengan Rasulullah? Begitu mudahnya hati kita meyakini, Pak. Dengan apa kita yakini Rasulullah itu? Adalah dengan cara melihat bahwa sesungguhnya para sahabat, para alim ulama, para ustadz, para kiai, orang tua kita yang mengajarkan kepada kita. Kita tidak pernah kenal, tidak pernah tahu dengan Rasulullah, tapi kita meyakini bahwa Rasulullah itu ada. Yakin dengan Al-Quran? Yakin. Setiap kita baca bait per bait Al-Quran itu membuat diri kita yakin bahwa sesungguhnya itulah agama yang sempurna. Hadirin dirahmati Allah, jauh begitu lembutnya hati kita dibandingkan orang-orang dulu. Maka Rasul itu turun terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ beliau katakan bahwa sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Rasul-Rasul terdahulu, aku hanya menyempurnakan, kata Rasulullah. Tauhid sudah selesai sama Rasul terdahulu. Hebat. Maka kata Rasulullah, aku hanya mampu liutammima makarimal akhlak. Nah ini coba, liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu hanya sebatas pada posisi liutammima makarimal akhlak. Kalau tauhid, jauh Rasul-Rasul terdahulu itu sudah memberikan. Tapi berbeda cara bertauhidnya, cara ibadahnya, cara menuhankan Allah, cara menyatukan dirinya, berbeda dengan kita. Hadirin dirahmati Allah, maka agama yang diakui yang hari ini, yang memang benar-benar sempurna adalah innad dina indallahil Islam. Ketika Islam lahir, yang lain selesai, maka dia berujuk kepada Islam itu sendiri. Maka ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada persoalan haji adalah puncak dari tauhid ibadahnya manusia. Maka dia berada pada posisi nomor 6, nomor 5. Dalam rukun Islam dia berada pada posisi nomor 5. Mungkin bapak-bapak semua sudah pergi haji, pergi umrah, itu adalah puncaknya ibadah manusia. Tapi puncaknya tauhid manusia adalah akhlakul karimah. Di Kufah dia melihat sebelum dia berangkat haji,
Dia melihat dan dia padahal berdoa, ya Allah, 18 tahun berumah tangga tidak punya keturunan. Dia bertanya kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Kata mereka, engkau ke Makkah lah pada bulan haji, berhajilah engkau. Kalau orang dulu berhaji itu memang berjalan kaki, naik kuda segala macam. Maka saat itu apa yang terjadi, hadirin dirahmati Allah? Dia melihat seorang ibu rumah tangga yang lagi memasak di rumahnya, yang aromanya itu sampai ke rumah dia. Dia sampaikan ke istrinya dan istri meminta, wahai suamiku, sudikah engkau meminta makanan dari rumah tetangga sebelah? Maka suami yang sayang kepada istri itu datang. Datang ke tetangga, assalamualaikum, bolehkah kami mencicipi makanan yang ada di rumah ini? Apa jawaban ibu? Wahai bapak, jangan. Ini makanan di rumah ini haram buat ibu, buat bapak, halal buat kami. Lah kenapa? Kata Abdullah, kami ingin sekali mencicipi, istri saya ingin sekali mencicipi. Ya, malam dia berdoa, ya Allah, berikanlah kekuatan, berikanlah kesempatan untuk kami mendapatkan keturunan. Ternyata Allah kasih, Pak. Allah kasih amanah itu untuk menjadi seorang ayah dan ibu. Ternyata malam itu dia meminta makanan dari tetangga itu karena ngidamnya seorang perempuan. Ngidam itu ada nggak sih? Ada. Ada nggak, Bu? Nggak dibuat-buat kan, nggak akal-akalan kan? Akal-akalan pengen mangga malam hari ada. Memang ngidam itu ada. Ternyata semasa Rasulullah ada. Dan dia minta kepada tetangga dan tetangga menjawab, wahai bapak, Tuhan haram buat engkau, halal buat kami. Masya Allah. Ini Pak, apa yang menyebabkan haram? Tadi pagi saya ke hutan mencari makan, dan dalam sebuah riwayat itu diriwayatkan itu bebek, tapi di riwayat lain itu diriwayatkan kambing, bahwa kami mendapatkan seekor kambing mati yang dapatnya tidak disembelih, dan kami makan bersama-sama dan kami bawa pulang. Kami tidak tahu penyebab matinya apa. Saya bawa pulang ini untuk menyambung hidup, makan anak dan suami saya. Suami saya dalam keadaan sakit, anak-anak saya sudah 3 hari kelaparan. Maka makanan inilah yang kami serahkan pada mereka. Bolehkah makanan ini diberikan? Boleh. Karena memang sudah tidak ada lagi yang akan dimakan. Mereka sudah miskin, mereka sudah tidak punya apa-apa. Ini hampir kita dapat musibah besar itu hampir beberapa tahun yang lalu, ketika COVID. Mungkin karena kita di komplek ini mungkin orang kaya-kaya, mungkin tidak kenal. Saudara-saudara kita yang tinggal yang kontrak, yang suaminya kerja di PT terus di PHK, betul nggak? Nggak ada lagi yang mau dimakan. Telepon ke kampung, kirim ongkos pulang kampung. Coba bayangkan. Ini yang terjadi sama tetangganya Abdullah. Oh begitu. Baik, kalau begitu kita pulang ke rumah. Sampai di rumah dia sampaikan pada istrinya, wahai istriku, tidak usah kita pergi ke Makkah hari ini, tidak usah kita pergi haji, dan tidak usah kita pergi mencium Hajarul Aswad. Kita cukup mengambil harta kita yang untuk berangkat ini, kita serahkan ke tetangga kita. Kita kasih ke mereka. Kenapa, Mas? Karena mereka sudah 3 hari tidak makan. Mereka sudah tidak mampu, mereka sudah tidak bisa hidup. Yang mereka makan adalah bangkai makanan yang mereka temukan di tengah hutan, yang sesungguhnya tidak tahu matinya disebabkan oleh apa. Istri langsung tersentuh, menangis dan ambil semua makanan, ambil uang, berikan pada mereka. Tahun ini kita tidak berangkat, tapi kabar ini melalui malaikat Jibril sampai pada Rasulullah. Rasulullah dengan sorbannya berkata, beliau menyatakan 2 orang suami istri mabrur. Coba Pak, tidak sampai mereka ke Makkah, tapi mereka dicatat oleh Rasulullah haji mabrur. Bapak-bapak sudah pergi haji semua?
Sudah? Mudah-mudahan amin ya. Ini yang menjadi catatan. Pergi haji mereka, tidak berangkat ke Makkah. Ternyata di sini kajiannya adalah hujjah. Apa? Hujjah. Hujjah itu adalah menghujjah diri. Menghujjah diri bukan orang lain. Kita yang banyak menghujjah orang. Kajian hari ini menghujjah diri dengan haji dan umrah. Ternyata sholatmu, sedekahmu, sedekah benar untuk orang lain, tapi untuk karakter diri. Yang kedua, puasamu untukmu dan untuk Allah. Hari ini ketika hajimu adalah untukmu kata Allah, tapi mampu nggak tidak menghujjah dirimu kepada sebuah kebajikan, memberikan karakter terbaik. Di kampung saya pernah terjadi seorang bapak haji yang tiap tahun pergi umroh. Ketika dia di depan masjid, orang azan, dia nggak pernah datang ke masjid. Datanglah seorang tetangga yang mereka jemaah masjid mendatangi Pak Haji, ayo kita ke masjid karena orang butuh Pak Haji di masjid. Suara Pak Haji bagus, Pak Haji bisa jadi imam. Kangen kami Pak Haji jadi imam. Tahu nggak jawaban Pak Haji apa? Wahai saudaraku, aku tiap tahun mencium lantainya, marmarnya Masjidil Haram. Amalku sudah penuh dan mati tinggal masuk surga. Coba bayangkan, saking kasarnya. Udah tiap tahun pergi umroh, tapi tidak jaminan untuk menjadi orang-orang baik. Maka pagi hari ini boleh kita katakan dengan cerita yang tadi, bahwa sesungguhnya ada rentetan kurban yang dimiliki oleh baginda Rasulullah. Kapan sejarahnya? Adalah ketika Rasulullah SAW melakukan haji di penghujung hayat beliau. Maka ini cerminan bahwa kita adalah pengejawantah nilai tauhid paling puncak adalah pada akhlak manusia. Jadi tidak bisa diukur dengan sholat. Banyak orang yang sholat taatnya merasa soleh sendiri. Jangan merasa soleh sendiri. Belum tentu kita jadi imam jaminan masuk surga. Belum tentu kita hafizul Quran jaminan masuk surga. Ada seseorang yang dia taat, dia rajin ibadah di penghujung hayatnya su'ul khatimah. Ada sahabat Rasulullah, seorang laki-laki muazzin yang pintar azan, suaranya bagus, cengkramannya hebat, jihadnya rajin. Tapi ketika dia azan di depan, ada seorang Nasrani lewat cantik, karena dulu azannya adalah di menara. Dia sampaikan tangan seperti ini, apa yang terjadi? Kalau kamu mau denganku, tinggalkan Islam. Kalau kamu mau denganku, tinggalkan Islam. Ketika dia baca hayya 'alas shalah, mendengar kata-kata tinggalkan Islam, turun dia dan dia samperin perempuan itu, dan saya siap menikah denganmu. Tidak sampai menikah, dia meninggal dunia. Su'ul khatimah. Banyak orang-orang yang di penghujung ayatnya husnul khatimah, yang tadinya berbuat dosa, yang tadinya syirik pada Allah, tapi di penghujung ayatnya husnul khatimah. Dulu waktu masih kerja, menjabat, memimpin, kita jahilnya luar biasa, kadang-kala jahatnya luar biasa, tapi di penghujung hayat kita adanya di masjid, ya. Tapi bapak-bapak ini orang-orang taat dari awal ya. Mudah-mudahan bukan pensiun saja di masjid. Amin. Membangun, akhirnya hatinya lembut di penghujung hayatnya husnul khatimah. Inilah cita-cita kita. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ayo sama-sama la ilaha. Latih diri kita setiap hari membaca kalimat itu. Jangan tinggalkan. Bahwa sesungguhnya zikir paling hebat itu adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Baca setiap hari, baca setiap tahajud, baca setiap duha. Jangan tinggalkan ibadah yang dua ini, Pak. Tahajud dan duha. Banyak kita yang lalai dengan tahajud dan duha ini, padahal kita ada waktu untuk melaksanakan sholat duha itu. Padahal kita ada waktu untuk tunaikan sholat tahajud, tapi kita lalai. Banyak yang ke kamar mandi numpang kencing doang, tidak mau sholat tahajud. Hadirin yang mulia,
berikan kesempatan ini untuk hati kita, kasih nafkah hati kita. Pernah nggak kita memberikan kalimat Al-Fatihah untuk diri kita? Kita banyak ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa khususan. Nah, untuk orang lain, untuk kita. Pernahkah kita selawatkan badan kita? Pernahkah kita berikan Fatihah buat diri kita? Ayo, mulai hari ini zikirkan diri kita untuk badan kita, zikirkan diri kita untuk kesehatan kita. Hadirin dirahmati Allah, itu yang pertama. Haji bukan tunaikan rukun dan syarat saja, tapi pengejawantahan nilai untuk akhlak dari puncak tauhidnya. Yang kedua, kurban. Ternyata orang yang tidak sempat pergi ke Makkah itu berkurban, dan orang yang ke Makkah pasti berkurban. Ibu, kurban ini memang kadangkala jadi dilema bagi kita. Saya tahun lalu di Mentawai, Pak, kita dapat kiriman sapi dari Jakarta juga, ada 6 ekor, gede-gede, besar-besar, dan itu baru kita berikan pendidikan kepada saudara-saudara kita di pedalaman itu. Dia menyembelih sapi itu kayak nyembelih babi. Dia tidak borok lehernya, tapi dia tusuk pakai bambu. Ditusuk pakai bambu. Jadi, ya Allah, kita salah panitia yang ngirim sapi pakai kapal. Saya bilang, di sana ada ustadznya nggak yang untuk menyembelih sapi? Artinya cukup menyembelih saja untuk membagi-bagi daging bisa orang sama. Ternyata ini bermasalah. Tahun lalu kita bermasalah, 2 tahun yang lalu, maaf. Nah, ini tahun kemarin alhamdulillah kita juga didapati kurban 6 ekor sapi juga gede-gede. Itu dagingnya luar biasa. Nah, itu kita kirim ke daerah pedalaman. Alhamdulillah itu kita bina dengan penyembelihan yang tata cara kurban yang baik. Tidak boleh ditendang, tidak boleh disakiti. Tapi kalau hari ini kan banyak juga penyakit sapi muncul ya. Ini dilema juga buat kita, sakit mulut dan kuku ya. Ya mudah-mudahan sapi-sapi yang datang ke tempat kita ini dikarantina lah ya. Hati-hati ibu bapak-bapak. Tetapi jangan khawatir juga, tidak semuanya juga bermasalah. Nanti tidak termakan juga sapinya ya. Nah, ibu bapak hadirin dirahmati Allah, setiap bulu kata Rasulullah saksi buatmu dia dalam surga nanti. Dia akan berbicara bahwa kamu adalah kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nabi Ibrahim adalah seorang yang paling taat pada Allah. Dia rajin berkurban dan membagi-bagikan daging domba dan unta, membagi-bagikan daging kambing. Maka dia disela oleh iblis. Iblis mengganggu dia, dan dia disela oleh iblis. Luar biasa engkau wahai Ibrahim, berkurban engkau begitu banyak. Tapi Nabi Ibrahim bicara, ini baru kurban, ini baru binatang ternak, ini baru domba dan kambing. Andai kata saya punya anak dan ketika Allah minta itu dikurbankan, maka aku akan kurbankan di hadapan Allah. Itu banyak janji-janji yang seperti itu, Pak. Saya besok kalau udah kaya saya rajin ke masjid. Kalau saya udah jadi anggota DPR saya rajin ke masjid. Ternyata enggak. Nah, itu janji-janji buta ya, janji palsu namanya. Nah, dari dirahmati Allah, inilah tauhid dari kurban. Ternyata sejarahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban itu pada hakikatnya secara sunnah 1 ekor 1 keluarga. Jadi bukan 1 ekor 1 orang. Itu sunnahnya. Saya berkurban untuk 1 keluarga. Tapi apakah 1 ekor kambing, apakah 1 ekor sapi, apakah 1 ekor domba, terserah. Kalau perserikatan itu biasanya itu memang dibagi. Dia diukur 1 ekor kambing. Tapi sebenarnya mau berkurban kita 10 ekor sapi boleh. Mau berkurban kita 10 ekor kambing boleh. Niatkan untuk diri dan keluarga kita. Maka inilah yang akan menjadi saksi. Kenapa harus berkurban, Ustaz?
karena disinilah kita menghilangkan, kata Rasulullah, rasa-rasa kebinatangan, rasa-rasa kebinatangan yang ada pada diri kita. Kita ini rasa-rasa kebinatangannya tinggi, Bu. Tinggi rasa-rasa kebinatangannya. Dan kalau manusia itu jahil, lebih binatang daripada binatang. Tapi kalau manusia itu taat, lebih malaikat daripada malaikat. Tidak mau berbuat dosa, laki-laki tidak mau melihat perempuan dia menunduk. Begitu ya Pak. Tapi jahilnya manusia lebih iblis daripada iblis. Nah, inilah yang sesungguhnya ada pada manusia. Bagaimana mengimbanginya? Jalankan agama dengan sempurna, pelan-pelan, belajar perlahan-lahan dengan cara banyak membaca, banyak bertauhid, dan banyak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah, ini barangkali rentetan haji, umrah yang merupakan haji kecil, kemudian kurban yang merupakan bentuk dari nilai ibadah yang kita lakukan. Maka sungguh pagi hari ini merupakan bentuk bagaimana kita mengajak saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ini adalah nilai ibadah yang sempurna. Jangan pernah ragu-ragu. Ustaz, bolehkah kami memakan daging kambing yang kami kurbankan? Kata Rasulullah, kalau kamu berkurban, ambillah sekelumit saja. Sekelumit, kata Rasulullah, ini ternyata boleh saya gambarkan adalah sekali makan. Ya, kalau nenek saya dulu di kampung kurban, Pak, kepalanya dia makan. Kepala sapi itu nyampe di rumah, pahanya, hatinya. Bilang, ini kurban macam apa ini? Sadarnya saya udah besar, waktu kecil nggak sadar, ikut makan daging itu. Nah, ternyata Rasulullah memberikan sekelumit. Itu memang ada riwayatnya. Jangan dimakan dengan rakus, berikanlah kepada saudara-saudaramu, berikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Tapi kalau di masjid ini rata ya, dikasih semua. Bolehkah orang non-muslim dapat kurban, Pak? Boleh. Yang tidak boleh itu tidak dapat. Kalau bisa silaturahim dijaga dengan itu. Nah, ada beberapa tahun yang lalu saya tinggal di Karet Temsil, yang kontrak nggak dapat. Yang dapat penduduk setempat. Kalau ada masyarakat yang kontrak itu tidak dapat daging kurban. Akhirnya saya yang berkurban karena kita kontrak. Biaya kontrak juga dapat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Waridha wal hidayah. Maafkan ustadznya, ada kata ada salah-salah kata, dan doakan istiqomah dalam dakwah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada bapak-bapak ibu silakan khidmat